Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Selawat beriringan salam tak lupa pula kita ajungkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu saya sebagai moderator yang bernama Anissa Fitri dan anggota kelompok saya yang itu Aidul Latif dengan NIM 22005003 dan Cindy Jufrianda dengan NIM 22005007 dan Galang Prasetyo NIM 22005011. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan judul dari PPT kami, yaitu pemikiran tentang pendidikan. Baiklah, saya di sini pemateri pertama, yaitu tentang pemikiran tentang pendidikan. 1. Pemikiran klasik A, yaitu empirisme, mengungkapkan bahwa pengembangan anak menjadi manusia dewasa itu ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan atau pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Doktrin aliran empirisme yang dapat sangat masyhur adalah tabula rasa, yang berarti batu tulis atau lembaran yang kosong. Doktrin ini menentukan arti penting pengalaman, lingkungan, dan pendidikan. Faktor orang tua dan keluarga, terutama sifat dan keadaan mereka, sangat menentukan arah pengembangan masa depan anak. Sifat orang tua merupakan gaya khas dalam bersikap dan memperlakukan anak. Yang kedua yaitu natisme. Natisme asal dari natives, yang artinya terlahir. Natisme adalah sebuah doktrin filsafat yang berpengaruh besar terhadap pemikiran psikologis. Aliran ini identik dengan pesimistis yang memandang segala sesuatu dengan kacamata hitam. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan ini telah terdapat pada perkembangannya. Menurut aliran nativisme, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Prasetyo dengan NIM 22005011. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai pemikiran klasik. Yang ketiga yaitu naturalisme. Aliran naturalisme mengungkapkan bahwa pada hakikatnya semua anak manusia adalah baik pada waktu dilahirkan, yaitu ada sejak tangan Sang Pencipta, namun rusak setelah berada di tangan manusia atau karena dipengaruhi oleh lingkungan. Yang keempat yaitu konvergensi. Aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tubuh kembang manusia. Meskipun demikian, terdapat variasi mengenai faktor-faktor mana yang paling penting dalam menentukan tubuh kembang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Jufrianda dengan NIM 22005007. Saya akan membahas mengenai pemikiran baru tentang pendidikan. Yang pertama yaitu pengajaran alam sekitar. Pengajaran alam sekitar, gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan memanfaatkan alam sekitar.
Gerakan pengajaran alam sekitar. Perintis gerakan ini adalah F.R. Avenger di Jerman dengan Hermat Sukenze dan G. Lexhart di Belanda dengan Het Volleven. Yang kedua yaitu pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovi de Menets de Crowley dari Belgia dengan pengajaran melalui pusat-pusat minat. Di samping pendapatnya tentang pengajaran global, de Crowley menyumbangkan dua pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan dan pengajaran, yaitu metode global dan metode de Interest. Yang ketiga yaitu membahas tentang sekolah kerja. Sekolah kerja dapat diartikan dengan sekolah kejuruan yang saat ini diterapkan di negara kita yaitu di Indonesia. Sekolah kerja yang dimaksudkan yaitu siswa mendapat pelajaran umum dari sekolah serta juga mendapatkan pelatihan kerja sesuai dengan yang diminatinya. Siswa akan diajarkan bagaimana mengimplementasikan ilmu yang didapat di sekolah dengan yang didapat dengan pekerjaan. Sekolah kerja gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. J.A. Comenius menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, dan bahasa, serta tangan. J.H. Pestalozzi mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran pertukaran di sekolahnya. Yang keempat yaitu pengajaran proyek. Pengajaran proyek biasa pula digunakan sebagai salah satu metode mengajar di Indonesia, antara lain dengan pengajaran proyek, pengajaran unit, dan sebagainya. Yang perlu ditekankan bahwa pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. Pendekatan multidisiplin juga dengan pendekatan multidisiplin. Pendekatan multidisiplin ini makin lama makin penting, utamanya perlu diterapkan di masyarakat yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidul Latif dengan NIM 2005003. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang sekolah alam. Yaitu sekolah alam kebanyakan tidak menggunakan bangunan berdinding sebagai tempat belajar, melainkan menggunakan alam terbuka sebagai tempat belajar mengajar. Konsep ini menekankan pentingnya back to nature. Jadi, anak dapat memaknai kehidupan apa adanya dan apa yang dipelajari akan dipraktikkan saat itu juga. Sekolah alam menekankan metode belajar sambil bermain atau full learning, dan konsep ini diharapkan lebih mampu meningkatkan kemampuan emosi dari intelektual anak. Selanjutnya, pendidikan Barasrama. Pendidikan Barasrama atau boarding school. Sekolah Barasrama adalah alternatif terbaik buat para orang tua menyekolahkan anak mereka dalam kondisi apapun. Selama 24 jam, anak hidup dalam pemantauan dan kontrol yang total dari pengelola, guru, dan pengasuh sekolah-sekolah bersama. Anak betul-betul mempersiapkan untuk masuk ke dalam dunia nyata dengan modal yang cukup. Tidak hanya kompetensi akademis, tapi skill-skill lainnya dipersiapkan sehingga mereka mempunyai senjata yang ampuh untuk memasuki dan menaklukkan dunia ini. Dan yang terakhir yaitu pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Sekian
Sekian dari saya. Kalau ada salah kata, terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.